Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Satu sukacita untuk kita masih ada, amin, dalam ibadah kita, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Beberapa waktu kita sudah dilayani oleh banyak tamu, saudara, sehingga saya percaya kita menerima banyak variasi suara Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, sekalipun masih banyak yang ngantri, saudara. Luar biasa, puji Tuhan. Tidak berlama-lama saya rindu kita melihat dalam Injil Matius pasal 5, saudara. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9, sesuatu yang sangat sederhana saya ingin kita sama-sama perhatikan. Ya, yuk berdiri yuk, satu ayat sekali lagi biar semakin semangat, amin, puji Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 9, mari kita membaca. Sudah ketemu? Kalau tidak ketemu, di depan ada 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara. Ya, dalam terjemahan bahasa Batak dikatakan berbahagialah gitu, orang yang membawa damai, saudara. Puji Tuhan. Bahasa Inggris dalam King James Version dikatakan blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Ada sedikit penekanan, saudara. Dalam King James berkata blessed are the peacemaker. Bahasa Indonesia dikatakan membawa damai, tapi bahasa Inggris dikatakan pembuat damai. Gitu. Jadi kok bisa sih kita membuat damai gitu? Bukannya itu damai datang dari Tuhan? Ya memang Yesus sudah katakan, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Dan kita, Tuhan berikan otoritas ternyata untuk menciptakan damai. Amin. Saudara, kalau saudara menonton TV, saudara pasti melihat ada berita Bapak Presiden kita akan berkunjung ke Ukraina dan akan berkunjung ke Rusia. Dunia sedang melihat Bapak Presiden kita disebut sebagai peacemaker, pembuat damai. Sekalipun katakanlah orang membawa damai, tetapi belum tentu dia bisa membuat damai, karena ternyata peacemaker, damai itu dibuat, diciptakan, saudara. Kita sudah punya modalnya, sudah punya damai itu. Ada istilah orang dikatakan tidak mungkin sapu kotor bisa menyapu dengan bersih. Siapa yang rajin menyapu, saudara? Apakah kita akan pakai sapu kotor untuk menyapu? Tidak, kita harus bersih. Artinya kita sendiri pun sudah memiliki damai itu supaya kita bisa menciptakan damai. Kemarin, saudara, saya melihat di media sosial, dikirimkan di grup ahli Taurat, saudara, itu ada satu keadaan kejadian di gereja, saudara. Sudah pimpin pujian, sudah selesai pujian, saya sarankan kepada yang sampaikan firman. Ada 2 pendeta A, pendeta B datang, saudara. Tiba-tiba ada di tengah ini podium cuma satu. Wah, mereka sikut-sikutan, saudara, mau khotbah. Ngeri juga, saudara. Apa yang mau dikhotbahin, saya pikir, saudara, ya. Saya dengar juga cerita dulu di kampung, saudara. Jadi ada satu gereja diperebutkan. Jadi gereja A ibadah jam 9, oke, sepakat. Ibadah B ibadah jam 12, oke, sepakat. Mungkin karena ada yang kurang tertib, saudara. Mungkin pujiannya panjang atau khotbahnya panjang, saudara. Jam 12 kurang 15 belum selesai. Di kampung kan atap itu dari seng, ya. Wah, jemaat gereja itu sudah lempar, saudara, bang, gitu, saudara. Ini
Mau ibadah apa gitu saudara ya. Saudara, kita sering dipertontonkan dengan situasi yang begitu unik. Karena buat manusia sudah lumrah. Ada perbedaan pendapat, ada perdebatan, bahkan ada perselisihan, ada konflik saudara. Bahkan dalam dunia sekuler, perusahaan B itu nggak gabung, nggak bisa duduk bersama. Terus ada kelompok A, kelompok B, suku A, suku B, geng A, geng B, itu banyak terjadi saudara. Bahkan kan gereja A, gereja B saudara, itu banyak terjadi konflik ya, sehingga terjadilah perpecahan, sehingga terjadilah nggak bisa ngobrol, nggak bisa gabung ya. Puji Tuhan, Bung Andre sama tetangga aman ya? Oh aman, puji Tuhan ya. Jangan sampai nggak aman sama tetangga. Makanya Bung Andre dan Sus Novel sebagai hamba Tuhan yang tinggal di gereja harus menciptakan damai, amin. Oh puji Tuhan. Jangan lempar tetangga Bung. Doakan. Puji Tuhan. Saudara, kita dipertontonkan dengan hal itu setiap hari. Bukan hanya berbicara tentang skala komunitas, suku, agama, mungkin gereja, bahkan bangsa pun sedang berkonflik saudara ya. Kenapa ada kedutaan A, kedutaan B? Kenapa ada misi A, misi B? Karena memang mereka banyak berkonflik, ada persaingan ekonomi saudara. Saya mau katakan jangan salah, keberadaan kedutaan di Indonesia, saya mau katakan tidak 100% mereka untuk kami datang mau menolong Indonesia. Apa yang bisa kami buat? Enggak saudara. Banyak intelnya juga saudara. Banyak misi untuk misi yang tidak baik juga nih. Gimana caranya nih? Mereka mau pemilu nih. Waduh, kita hajar aja nih yang oposisi. Kita kasih oposisi, suruh demo, suruh keluar. Nyampe ke situ ya. Bagaimana sebuah negara bisa hancur saudara? Bukan hanya karena memang mereka perang saudara, karena di belakangnya udah gosok-gosok hajar tuh pemerintahan yang sah, hajar nih, gua kasih duit dulu gitu. Itu misi internasional sampai ke situ saudara ya. Walaupun saya bukan intel saudara, tapi itu bisa terjadi ya. Bahkan di rumah tangga pun bisa ada konflik, betul ya. Saudara juga bisa ada konflik, bisa ada sesuatu. Tetapi Tuhan tetap minta kita menciptakan damai. Kami pun sebagai hamba Tuhan, tadi Ibu Kepala sudah saksikan, kami juga sebagai manusia biasa saudara, kami penuh dengan kelemahan, kami sama dengan saudara, kami ada kalanya mengalami kegagalan, kami ada kalanya mengalami sesuatu. Pembacaan firman Tuhan sudah kita dengar tadi luar biasa saudara, kami dihina, kami tertekan, kami tidak punya apa-apa, tetapi tetap amin, pembelaan Tuhan terjadi. Kami pun sebagai hamba Tuhan rindu menjadi pembawa damai, pencipta damai saudara ya. Karena kami nggak mau jadi connect Metro Mini saudara ya. Ayo Ciputat contoh saudara, Ciputat orang penumpang naik dia tinggal saudara, nggak pergi dari Ciputat, nggak mau saudara. Kami tetap yang panggil orang, ayo ke surga, kami pun ikut saudara, amin. Karena kami pun mau menjadi pelaku firman, bukan hanya penyampaikan firman saudara. Itu kerinduan kami. 1 Yohanes 4:20, mari kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tuhan bilang, aduh bro, lu itu hombo gitu. Apa hombo saudara? Bohong gitu saudara. Gak mungkin aku mengasihi sampai keluar air mata, ingus saudara, keluar semua itu saudara. Gak mungkin saudara. Kalau dia tidak mengasihi saudara yang bisa dilihatnya, bohong saudara. Ada orang bilang, begini aja, biarlah waktu yang menentukan gitu saudara. Kalau waktu bisa menyembuhkan luka, kalau waktu bisa merubah situasi saudara nggak perlu dokter. Saudara sakit, coba saudara sakit nih, sakit gigi atau sakit kepala, demam, terus biarlah waktu yang menyembuhkan.
gitu. Terus kita ke ruang dokter, di ruang tunggu aja gak usah masuk ke dokter, karena di saat saya di ruang tunggu, waktu akan menyembuhkan saya. Bisa saudara? Gak bisa, harus bertindak. Ya, ada orang berpikir biarlah waktu yang akan biarlah waktu yang menjawab. Wih, gila saudara. Tidak saudara. Kalau waktu bisa menjawab, kalau waktu bisa membalut luka, kalau waktu bisa memulihkan sesuatu saudara, kita nggak perlu dokter saudara. Biarin aja, lu sakit ya bro? Iya sakit. Ya udah, nanti waktu akan menyembuhkan kamu. Wih, yang kedua gue makin parah gitu saudara. Harus minum obat, harus bertindak, harus ke dokter saudara. Tidak mungkin, Tuhan katakan tidak mungkin. Itu bohong saudara. Dan Tuhan yang menyelidiki hati itu akan melihat bro. Makanya ada bagian ayat lain dikatakan saudara, kalau saudara perhatikan dalam Matius 5 ayat 23-24, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah dan pergi berdamai dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tapi banyak orang tidak baca sampai di 24 saudara. Orang baca sampai 23. Dia katakan tinggalkan persembahanmu di mezbah itu. Yang penting lu bawa persembahan, lu pulang gak usah balik gak apa-apa. Orang gak baca sampai 24 saudara. Ya. Kalau gue lagi bawa persembahan, katanya oh ingat gue lagi konflik sama saudara gue. Nah, taruh persembahanmu, lu pergi. Dia gak baca 24. 24 kan balik lagi bawa persembahan gitu. Kalau orang lain mungkin cuma baca 23, ya udah, lu taruh persembahan. Yang penting lu bawa persembahan bro. Karena banyak persembahan pun menjadi masalah saudara, ya. Ini tempat-tempat lain banyak masalah, soalnya persembahan mau dikemanain gitu. Persembahan mau jadi apa? Ini persembahan jemaat mau dikemanain gitu loh. Itu pendeta makan persembahan gue itu gitu saudara. Gak mungkin saudara. Firman Tuhan kata gak mungkin kau bisa mengasihi yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan pun kita belum jelas gitu saudara. Kami sebagai hamba Tuhan juga mengalami saudara. Ada seseorang saudara yang begitu berat bagi kami. Ya, aduh ini kayaknya bagaimana Tuhan mau kasih kami pelayanan, mau percayakan kami melayani Tuhan. Ya, kalau ini belum selesai saudara. Harus diselesaikan, aduh Tuhan tolong, layakkah pelayanan ini di hadapanmu, layakkah apa yang kami kerjakan di hadapanmu. Tetapi saudara harus bertindak saudara. Mungkin Torah itu mirip ambil dari saya saudara. Saya kalau salah saya minta maaf. Torah juga begitu, kalau salah dia minta maaf. Dan dia minta orang yang dia minta maaf itu respon gitu kan. Kadang kita bro minta maaf ya, dia nggak respon. Kalau Torah itu dikejar terus. Orangnya cuek, jadi di apartemen dulu kita tinggal di apartemen, dia ada salah dikit sama temannya. Jadi kita ada di tower A, temannya di tower D. Mereka main di kolam renang, ada salah. Dia udah minta maaf, nih orang cuek gitu loh. Dia cuek itu artinya dia terima maaf apa enggak jelas kan gitu, apatis, diam aja. Minta maaf ya, siapa namanya itu? Lupa namanya. Katakan namanya Kevin minta maaf ya gitu. Diam aja tuh orang jalan, lenggang kangkung. Minta maaf ya. Jadi orang hatinya nggak tenang. Dia naik ke tower D. Dia minta satpam, Pak, aku mau ke tower D, ke apartemen teman aku. Satpamnya udah kenal, ya udah naik aja. Sampai dia ketuk pintu minta maaf, sampai harus ada respon dari tuh orang gitu. Kalau Torah itu begitu, dia nggak sabar. Ya, artinya jangankan kita, persembahan kita pun sebenarnya pertanyaan berkenan apa enggak gitu loh. Itu hanya Tuhan saudara ya. Tapi kalau persembahan saudara itu berkenan di selfie, nanti dihitung namanya.
cari listrik ya saja. Puji Tuhan, saudara, kita rindu menjadi pembawa damai, menciptakan damai itu, sekalipun gak gampang, saudara. Ya, sekalipun gak gampang, sehingga dikatakan saudara bahwa jangankan di luar, dengan suami istri pun saudara, kalau tidak ada damai susah. 1 Petrus 3 ayat 7, saudara, mari perhatikan. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian juga kamu, hai suami-suami, seperti yang suami dengar nih ya, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, yang lebih lemah. Enggak juga ya, banyak istri yang lebih kuat kayaknya. Panco sama istrinya belum tentu menang suaminya, saudara. Tapi Bung Andi pasti menang Bung Andi ya kan, gede banget, saudara. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ternyata saudara, kalau suami istri pun lagi gak akur, doanya susah, saudara. Saya mengalami, saudara ya, kadang sama suami istri di mobil, nyari jalan aja, saudara. Aduh, kayak dia lebih pintar dari Google, saudara. Harus lewat sini, harus lewat situ. Padahal kita mau ibadah mungkin, mau berdoa gitu, saudara. Jadi ada aja, saudara, hal kecil ada aja, saudara. Tetapi bagaimana kita ternyata bisa menciptakan damai. Kita nggak perlu salahkan iblis, saudara. Saya bukan saya nggak teman sama dia, nggak kenal, saudara. Tetapi kadang, saudaraku, bukan ada pengaruh pihak ketiga, pihak keempat, saudara. Justru kita yang kadang bukannya menciptakan damai, tapi malah menciptakan keributan, saudara. Ya. Kalau sudah kita sendiri yang menciptakan keributan, kita salahkan pihak ketiga, dan kita pun susah memperbaikinya, saudara. Ada di medsos, saya rasa waktu seorang suami sedang melukai hati istrinya, suaminya bilang, minta maaf ya, Mi, sudah melukai hati kamu. Dia bilang, gak segampang itu. Ngeri, saudara, ya, karena ngeri, saudara. Kalau yang keluarga muda mungkin belum mengalami, saudara. Dia bilang, coba ambil gelas. Woy, dia ambil gelas, coba pecahkan di lantai. Dipecahkan, saudara. Satukan kembali gitu ya. Wih, mana bisa, gimana cara nyatuinnya? Begitulah hatiku hancur, saudara. Siapa bisa gabungin lagi gelas itu? Kaca itu jadi gelas, saudara. Ya nggak bisa, saudara. Makanya ngeri, saudara. Ya. Makanya pepatah kata mencegah lebih baik daripada mengobati, saudara. Ngeri, saudara. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Gak peduli seberapa sukses kita, apa yang kita miliki, saudara. Kalau hubungan ini, suami istri, saudara bersaudara itu tidak nyaman, rasanya gak enak, saudara. Ya, rasanya gak enak. Kita mau kemana, kita selalu terbayang-bayang akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yakobus 3 ayat 18, saudara. Mari kita melihat Rasul Yakobus berkata apa. Yakobus 3 ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bahasa Inggris dikatakan, and the fruit of righteousness is sown in the peace of them that make, yang membuat, that make peace. Kembali lagi, ternyata damai itu dibuat, saudara, diciptakan. And the fruit of righteousness, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan di dalam damai untuk mereka yang melakukan, mengadakan, menciptakan damai. Artinya mereka yang menciptakan damailah yang berhak menerima buah
kebenaran. Saudara tahu nggak hukum tabur tuai? Apa yang kita lakukan itu bisa berbalik ke kita. Pertanyaannya begini, kalau kita menabur duren, 1 biji duren, tiba-tiba jadi pohon, apakah kita menerima hanya 1 biji duren? Benar ya? Kita menerima 1 biji duren apa kita menerima 1 pohon? 1 pohon. Kira-kira berapa biji duren itu? Banyak. Hati-hati dengan menabur, saudara. Menabur yang baik ataupun menabur yang jahat, saudara. Saudara tidak akan mendapatkan 1. Saudara kembali ribuan, saudara. Ngeri ya? Ngeri. Saudara menanam pohon rambutan atau ibu juga yang suka pohon-pohon ya ibu ya, suka menanam 1 batang pohon, apakah kembali 1 batang pohon? Enggak, saudara. Bisa banyak. Saudara yang menanam 1 batang pisang, apakah saudara mendapatkan hanya 1 buah pisang? Banyak, saudara. Makanya firman Tuhan katakan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dikala engkau menabur damai, engkau menerima damai. Bukan hanya 1 tapi banyak damai dari banyak orang, saudara. Tetapi jika kita menaburkan ketidakbenaran, kita akan meraih ketidakbenaran bukan cuma 1, banyak. Itu yang ngeri hukum tabur tuai, saudara. Makanya perlunya kita menjadi pembawa damai supaya kita dikatakan orang Kristen, bukan ya? Supaya dikatakan kita anak-anak Allah. Karena memang keindahan itu ada di dalam kedamaian, saudara. Saudara pergi ke kodam-kodam, koramel-koramel, saudara, ada tulisan damai itu indah. Siapa yang suka indah? Kita semua suka indah, saudara. Makanya cari kedamaian. Kita cari kedamaian supaya terjadilah keindahan, saudara. Ya, begitu luar biasa. Apa yang kita tabur, saudara? Mungkin kita tidak menuainya sekarang. Mungkin kita akan menuainya pada saat kita nenek-nenek. Apa yang baik ataupun apa yang kurang baik. Bahkan dalam keluarga pun, saudara, kadang kita tidak meraih itu karena kita mungkin kita salah, saudara, dalam berdoa. Banyak doa kita tidak didengar. Dalam kondisi kita berdoa, kita tidak sehati, sefaham. Kita dalam sesuatu yang kurang baik, saudara, ternyata semuanya Tuhan lihat. Ayat terakhir kedua, saudara. Saya tahu ada beberapa pejabat akan meninggalkan tempat, saudara. Yakobus 4 ayat 1. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Saudara yang sudah dapat? Ya, sudah ditanyakan, saudara. Saya bersyukur pujian sudah ada gambar-gambarnya ya, Bu, ya. Sudah ada salib, gitu, sudah puji Tuhan. Sudah ada peningkatan. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ini bisa dalam suami istri, keluarga, komunitas, saudara-saudara. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Banyak doa kita tidak didengar karena motivasi doa kita, dan masih banyak yang tidak beres di antara kita sebagai keluarga, juga saudara bersaudara. Ya. Jadi ternyata cukup penting, saudara, sangat penting. Bagaimana kita bisa sehati, harus dibereskan motivasi berdoa, saudara.
Ada teman saya kontraktor, saudara, waduh, gue mau nih proyek gue menangkan. Proyek berapa? Wah, proyek 4M. Luar biasa. Saya mau nih proyek dimenangkan. Oke. Ya bagus kalau menang. Terus kalau menang proyek 4M jadi apa ya? Ya kemungkinan saya akan beli rumah. Kemungkinan saya akan ya begitulah, kawin lagi. Ngeri, saudara. Motivasinya udah gak benar, saudara. Bagaimana dia bisa dapat proyek? Otaknya itu ya udah beli rumah terus kawin lagi. Oh ya, terakhirnya ya, bikin cengang, saudara. Bagaimana mau didengar doanya, saudara? Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Banyak doa kita tidak dengar Tuhan, saudara, karena motivasi kita salah, karena ada hubungan yang kurang baik, karena sesuatu. Saudara, kita beribadah supaya kita meluluskan segala sesuatu seturut dengan firman Allah. Amin. Itulah tugas kita, itulah tujuan kita beribadah. Kalau ada orang, saudara, dengan tidak beribadah, hidupnya bisa lurus, saudara, itu orang hebat, saudara. Atau dia beribadah pada saat dia butuh, atau dia beribadah musiman, ya kan? Doa kita kemarin kan gitu. Musim akan selalu berganti. Oh iya, musiman. Musim Paskah dia datang, saudara. Musim Natal dia datang, udah. Musiman, saudara, ya. Di Indonesia itu banyak musim, saudara. Banyak banget musim, saudara. Saya boleh dikatakan 15 tahun di luar negeri, tinggal di luar negeri. Sekarang saya ada 5-6 tahun bekerja di kedutaan Inggris, saudara. Mereka hanya satu punya musim, 2 musim, atau 4 seasons paling enggak, 4 seasons. Ya, summer, winter, spring, autumn. Ya, ada musim semi, ada musim panas, ada musim kering, ada musim salju. 4 seasons. Kalau kita banyak, saudara. Ya, musim rambutan, gitu, ada sebenarnya. Musim skuter untuk anak-anak, musim ibu. Oh, itu musim, gitu. Ada musimnya begitu, musim Paskah baru datang, musim Natal, gitu. Begitu banyak. Indonesia banyak musimnya. Makanya kalau boleh jawab salah, how many seasons do you have in your country? Lo mau gue jawab benar apa nggak benar? Gitu. Dan lebih ngeri ada musim ngambek juga, saudara. Ada musim ngambek. Bagaimana seluruh jemaat? Ya memang musim selalu berganti, begitulah. Bersama Bapak akan melewati semua. Oh kenapa memang ini lagi musim ngambek jemaat? Oh ya dia lagi musim. Biarin aja, kita juga selesai kan gitu kan. Kalau musim kan nggak mungkin 1 tahun, saudara, pasti nanti juga selesai. Oh ya puji Tuhan, gitu, saudara. Itu luar biasa, saudara. Tadi Ibu Gembala katakan kita tidak berarti sebagai orang percaya kita buat Tuhan menjadi oknum yang kita suruh-suruh, saudara. Ini jadi kebalik ya. Jadi sebenarnya Tuhan yang nyuruh kita atau kita nyuruh Tuhan, gitu, saudara. Kita mau ikut maunya Tuhan, amin. Karena itu yang terbaik. Jikalau engkau menjadi orang yang membawa damai, menciptakan damai, tidak susah bagi Allah untuk berkati engkau. Ayat terakhir, saudara. Ayat terakhir, saya sudah janji ayat terakhir, saudara. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1 sampai 11, satu perikop panjang, saudara. Dapat ya? Jadi karena dalam kasih Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hari Jumat kita dengar khotbah bagaimana banyak orang menjadi seteru salib Kristus, bukannya membawa berita firman, bukannya membawa damai, malah seakan-akan menghalangi orang dengan perkataannya, dengan perbuatan itu. Saudara, menjadi seteru salib Kristus. Kita harus ada di pihak, terus di pihak salib Kristus, dengan kita hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Itu syaratnya engkau mampu menjadi pembawa damai atau menciptakan damai dalam lingkup keluarga, saudara bersaudara, pelayanan, komunitas, bahkan sampai kepada bangsa dan negara, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Jadi firman Tuhan bagi kita malam ini, maukah engkau Tuhan pakai menjadi anak Allah, membawa damai? Jangan bilang kita anak Tuhan kalau kita bukan orang yang membawa damai, baik di keluarga kita maupun di mana Tuhan percayakan kita. Kita dengan pujian, kalau ku cari damai, hanya ku dapat.